Nomor 1. Jelaskan profil kebencian 5W1H tentang penilaian semua DPR anggota parpol adalah koruptor. Dari mana bisa menyimpulkan bahwa semua anggota DPR atau anggota parpol adalah koruptor? Kalau jawabannya ya, karena dari berita-berita yang ada. Di mana itu terjadi? Wilayah apa yang terjadi ini belum tentu terjadi di tempat lain. Tempat dibatasi ruang, ketika ruang berbeda, maka biasa jadi kasusnya akan berbeda. Tidak bisa digeneralisasikan semuanya ketika tempatnya berbeda. Kapan itu terjadi? Menunjukkan waktu. Dengan kata lain, timeline tidak bisa digeneralisasi. Apa yang terjadi hari ini akan terjadi besok atau nanti. Kenapa itu terjadi? Analisis penyebab harus lebih objektif, bukan dari pendapat pribadi yang absurd. Apalagi dengan kata provokatif seperti Anda wakil rakyat dikubur hidup-hidup. DPR lebih bodoh daripada sapi, dan ungkapan lain. Ini bukan jurnalisme. Bagaimana itu terjadi? Menyikapi dan solusi di sini yang sering meluas kemana-mana. Penilaian terhadap satu kasus dikaitkan dengan bagaimana selalu subjektif. Untuk itu diperlukan kearifan dan menilai, karena umumnya ketika jurnalis sudah sampai ke tahap bagaimana, maka pendapat-pendapat pribadi muncul. Bila subjektivitas tidak bisa dihindari. Bagi konsep dasar jurnalisme di atas tidak menjadi patokan oleh kompulsioner, malah yang terjadi adalah umpatan-umpatan kalimat kotor dari penulisnya. Maka jurnalisme berarti jurnalisme sampah, karena yang keluar hanya ucapan kotor. Jurnalisme sampah mengacu ke istilah yang digunakan oleh Harold Evans, mantan editor senior majalah Time, ketika ia mengungkapkan arogansi dalam tulisan. Evans menyebutkan dengan istilah junk jurnalisme. Semua tulisan yang menyampaikan pesan kepada orang lain, baik opini maupun reportase, pasti mengandung 5W1H. Tetapi jangan ada generalisasi dengan perkataan kotor. Sampah adalah kotor, maka tulisan yang mencaci maki, menghujat, overgeneralisasi tulisan tersebut adalah tulisan jurnalisme sampah. Sampah dalam tulisan ini bukan berarti satu tulisan bermanfaat atau tidak bermanfaat itu sampah atau bukan, tetapi lebih pada bahasa yang digunakan, karena bahasa adalah nyawa dari tulisan. Kalau manfaat, setiap orang pasti berbeda dalam menilai tulisan bermanfaat atau tidaknya. Banyak cara lain untuk mengungkapkan protes dengan cara tetap santun, misal sindiran, karena kalau menggunakan bahasa kekerasan yang kotor berarti mentolerir untuk membiasakan arogan. Anarkisme dalam tulisan adalah penggunaan cacian dan sebagai berikut, dan seterusnya. Bahkan jika yang dituju tidak bisa diterima dengan umpatan, pasti bisa kena hukum atau pencemaran nama baik. 2.
sabar, bisa menerima masukan orang lain, berpikiran dan positif, hindari situasi yang bisa memicu munculnya emosi negatif. Nomor 3, dengan cara bersikap positif, saling menghargai pendapat orang lain, tidak egois, saling melengkapi satu sama lain. Sekian dari saya. Terima kasih.